Oke, selanjutnya ini ada berita update dari kasus prostitusi online yang menyangkut para artis ibu kota. Kita lihat beritanya, check this out. Cekidot. Ceki. Terkait dengan pernyataan Mbak Jen Salimar. Di sini kami mau menyatakan bahwa kami tidak pernah, terutama dari pihak manajemen, tidak pernah mengatakan bahwa Mbak Jen Salimar mencari panggung di dalam kasus ini. Justru kami, pihak dari Vanessa, berterima kasih atas dukungan dan support dari Mbak Jen selama ini yang diberikan kepada Vanessa. Kedua, terkait pernyataan dari kuasa hukum yang mengatakan bahwa klien kami tidak mempunyai etika dalam mengakhiri kerjasama ya dengan kuasa hukum yang terdahulu, bahwa sebenarnya klien kami sudah mencoba menghubungi. Justru dari pihak kita punya buktinya. Kita mencoba menghubungi ke pihak Mbak Jen Salimar untuk menyampaikan kepada pihak kuasa hukum bahwa apa yang sudah terjadi kemarin, statement-statement yang sepanjang hari itu sangat meresahkan klien kami. Karena klien kami sendiri dalam kondisi shock, masih belum bisa masih terguncang lah dalam kasus ini. Jadi bagaimana mungkin klien kami berusaha untuk mengatakan kepada pihak kuasa hukum atau dengan penyampaian yang kemarin disampaikan kuasa hukum dan Mbak Jen Salimar sendiri itu bisa keluar seperti itu. Intinya tidak ada pernyataan itu atau keinginan klien kami untuk ini menjadi lebih panjang. Aduh, ini kok jadi rumit ya, Pi jadi ya? rumit ya. Dari pihak Vanessa Angel, pihak seseorang jangan membuat opini atau mengarang cerita mungkin dari versi. Dan kalau bisa kan ada press conference, harus izin dulu. Press conference. Pers konferen. Loh, kemarin kan Jen Salimar udah kita konfirmasi bahwa dia udah telepon Vanessa Angel kan sebelumnya. Tapi kalau kata versi Vanessa Angel, dia tidak izin sama Vanessa Angel, katanya gitu. Nah, Tapi paling kan enak. dia kan, Jen Salimar kan sebagai sahabat, dia tuh kan murni memang membantu kan. Tapi kalau Iya, kalau kita juga, lihat iya sakit hati dong, Pi ya. Kalau misalnya aku sebagai sahabatnya udah ngelakuin semuanya, udah dibantu, udah Tapi banyak kalau yang misalkan dibantu. dari Vanessa Angel tidak mengizinkan untuk press conference gimana? Ayo. Loh, tapi waktu itu kan Karena kan kalau Vanessa misalkan minta. orang tersebut salah ngomong, dampaknya ke Vanessa Angel, kasihan juga, ayo. enggak. Tapi waktu sebelum Mbak Jennya berangkat ke sana, itu kan sempet ngomong sama Vanessa kan. Apa yang lo tahu apa? Kemarin kan kita waktu Oke. telepon sama Mbak Jen kan bilang, ya udah pokoknya Vanessa itu, Mbak Jen itu udah melakukan semua yang keinginannya Vanessa kan. Ya termasuk Jadi datang kan- ke sini gitu. Iya termasuk datang ke Surabaya dan Iya. terus masuk press conference kan kemarin kan Mbak Jen. Ih, kamu nggak dengar kemarin kan Mbak Lydia manajernya siapa tuh? Vanessa Vanessa Angel. Angel bahwasanya dari mbaknya sendiri yang berinisiatif untuk Tapi kata Jen Iya, Salimar waktu kita memang- telepon. Memang Mbak Jennya berinisiatif ke sana. Jadi ini ada missing link nih, Iya. jadi ada informasi yang nggak nyambung nih ya. Tapi untuk lebih baiknya tabayunnya dua-duanya ketemu di sini. Nah, Jadi betul, yang benar lebih gimana? baik tuh. Ya, mudah-mudahan dalam kasus ada, ini tidak ada kalau tekanan-tekanan ya bahasa kan. Inggrisnya miscommunication. Alah, miskomunikasi. Enggak, bahasa Inggris communication. Ya, temannya Miss Universe lah ya. Iya. Namun ada postingan dari pengacara Vanessa Angel yang lama. Nah, intinya katanya mantan pengacara Vanessa Angel ini belum dibayar. Loh. Lah kok iso ya? Berkembang lagi kasusnya, kita lihat cek dulu. Rame. Namun karena desakan publik, ditambah lagi banyaknya informasi yang saya terima tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ke saya. Maka pada Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 2, saya menghubungi pihak VA untuk menyampaikan izin mundur dari penanganan kasus ini. Dan setiap pengacara tentu ingin sisi formalitas pengunduran diri sebagai pengacara harus dibuatkan dalam bentuk dokumentasi formal. Dalam hal ini surat pencabutan kuasa. Jadi yang meminta untuk dibuatkan surat pencabutan surat kuasa itu adalah saya sendiri. Agar supaya saya bersih dari ikatan hukum terhadap pembelaan kasus ini. Tapi ternyata kesepakatan awal surat itu dikirim ke kantor saya.
Yang ada malah ke akun gosip beserta keterangan bla bla bla. Dan saya berharap manajer tidak membuat cerita yang tidak berdasarkan fakta. Karena profesi advokat adalah profesi yang diatur dalam undang-undang. Tentu ada konsekuensi hukum jika ada cerita. Cerita itu dibuat tanpa berdasarkan fakta. Dan saya berharap VA muncul klarifikasi soal ini. Karena sampai saat ini saya belum menerima honor lawyer. Waduh, honor pengacara belum dibayar. Tapi kenapa ya udah sekarang surat formal, surat nikah, orang mau gugat cerai, kenapa harus masuk dulu ke akun gosip. Ke akun gosip dulu? Kenapa nggak ke media-media? Lebih canggih berarti akun gosip ya Wah, kan. itulah Yang lain kalah cepat ya kan. Ya, kadang-kadang instansi-instansi yang lain belum tanda tangan, suratnya udah keluar. Ya. Kadang-kadang nih Papi ya, surat cerai kok belum keluar, akun gosip udah tahu loh. Nggak usah surat gitu, cerai loh. Billy minjem duit aja. Duit yang nggak dipinjemin, duit aja keluar. Iya, luar biasa. Kita lihat komentar netizen. Ya, check it out. Check it out. Sengaja banget dibuat konflik lain. Biar netizen lupa sama masalah 80 juta loh. Ceritanya pengalian isu katanya netizen nih. Terus lebih banyak ngomongin masalah kuasa hukum dan Jen Salimar itu. Halah, membodohkan orang saja buat drama sepanjang-panjangnya. Hahaha. Ini mah akal-akalan manajemen VA aja. Sekaligus nyari keuntungan dari kasus ini juga. Kesian aja sama Jen Salimar yang udah support dia. Sama tim kuasa hukumnya. Gua rasa si VA juga iya aja apa kata manajernya. Karena lagi kalang kabut. Ini kadang-kadang netizen suka lebih tahu daripada... Iya, so tahu ya. Ya. Tapi harusnya netizen juga menyimpulkan dong kalau emang Vanessa menerima 80, harusnya dia kan bisa bayar pengacara. Lah ini aja pengacaranya kali bukan bayar ya sih, Pi? Gitu ya. Iya dong. Ya, tapi kan kalau iya bener nerima 80, kalau enggak. Lah ya misalnya. Kalau belum nerima, ya kan. Buktinya kalau emang belum nerima, pengacaranya kan belum nerima duit. Berarti emang gak nerima dong, Pi? Ya, tapi pengacara mungkin ya mungkin cepat aja kalau emang harus ada honornya. Kan kayaknya pengacaranya jadi berapa hari mananya? Udah berapa hari jadi pengacaranya tuh? 2 hari ya? 2 hari. Ya udah 2 hari dibayar lah biar nggak rame ya kan. Tapi mungkin ini anak miscommunication. Jadi kita bingung nih, pengacaranya dipecat diganti apa pengacaranya mengundurkan diri. Ini karena dari kemarin pihak satu mengatakan ini, pihak satu lagi mengatakan ini. Secepatnya tolong dua-duanya ketemu, kasih klarifikasi yang jelas. Ya kan? Pokoknya Angel gitu loh, pengacaranya di endorse gratis, gak usah bayar. Lo toh. gratis? Iya toh. Oh kalau gratis lo kasus lagi aja. Cabang bayi. Iya. Oke. Kayak Billy dong ya, pengacara mah profesional ya Billy ya. Okay. Kalau gue mau menghargai keringat seseorang. Oke, selanjutnya. Oke. Ini Oke, kita kedatangan bintang tamu seorang wanita cantik. Siapa dulu? Siapa dia? Kita lihat Lihat videonya. videonya. Cek sound. Check it. Tanggal 22 Desember 2018 silam sepertinya menjadi hari yang tidak terduga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, Sabtu itu telah terjadi sebuah guncangan tsunami di kawasan Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lampung Selatan. Akibat dari bencana tsunami ini, kerusakan berat terjadi di kawasan tersebut. Puing-puing yang berserakan seolah menjadi saksi bisu akan keganasan tsunami yang menelan ratusan korban jiwa. Pilu dan duka juga menyelimuti keluarga korban yang ditinggalkan. Gitaris band Seventeen Herman Sekumbang menjadi salah satu korban meninggal dalam bencana naas tersebut. Herman meninggalkan kedua anaknya dan sang istri bernama Juliana Muhtar. Wanita yang akrab disapa Uli ini sempat diajak sang suami untuk menemaninya manggung bersama grup Seventeen di Banten. Namun, dirinya tak bisa ikut lantaran ada urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Selama hampir 2 minggu ditinggal sang suami untuk selamanya, Uli merasa lebih kuat dan tegar untuk menjalani hidup. Bagaimana curahan hati Juliana Muhtar selengkapnya? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, sekarang kita sudah bersama Uli ya. Juliana Muhtar, istri dari almarhum Herman Seventeen. Kita keluarga besar Pagi-Pagi Pasti Happy mengucapkan turut berduka cita, berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari almarhum Herman Seventeen. Uli, mohon maaf bukannya mau mengungkit atau bagaimana, tapi kita di sini berbagi dan Uli juga bersedia kan ya untuk ada di sini untuk cerita, bersedia, tidak ada paksaan dari siapapun ya. Oke, Uli, kita lihat dulu ada artikel berikut ini. Ini gimana Bil?
Aku pergi ya. Herman ditemukan meninggal. Istri gitaris Seventeen sudah punya firasat. Kepergian Herman Seventeen membuat duka mendalam bagi keluarga, terutama sang istri, Juliana Mukhtar. Ia pun mengaku beberapa hari sebelum keberangkatan sang suami ke Anyer, ia sempat memiliki firasat. Firasat gimana Mbak emangnya Mbak waktu itu? Apa firasatnya? Memang pas pergi, dia memang kan manggung dulu di daerah Tangerang. Ya, sehari sebelumnya ya? Sehari. Iya. Tapi dia ngomong pas beres-beres, Hun, dia panggil Hun, kan saya panggil Han. Han pergi ya, tapi Han gak pulang lagi. Oke. Dia bilang sambil dia beresin baju itu. Jadi dari Tangerang maksudnya mungkin maksudnya- kamu pikir langsung ke Anyer. Iya, ke Tanjung Lesung. Iya. Jadi gak pulang lagi. Gak pulang lagi Heeh. bilangnya. Tapi pas sudah kejadian kayak gini kan jadinya Berpikir. jadi dia kayak saya juga ngomong gitu sama anak-anak. Papa kan mama hari ini libur. Iya. Mama hari ini libur. Papa besok udah pergi. Terakhir papa kita jalan-jalan ya. Kamu ngomong begitu? Itu juga pagi Kamis pagi kan Sabtu Tanpa kejadian. disadari. Iya. Terakhir papa kita jalan-jalan. Iya. Itu. Tapi setelah waktu kerja di Tangerang, dia sempat pulang dulu apa langsung ke Anyer? Enggak, dia Emang langsung. Emang Oh, sesuai iya. dengan apa yang dikatakan, Iya. aku nggak pulang ya Iya. gitu. Oke, dan kamu kan juga lagi sibuk syuting kan? waktu Iya, itu? heeh. Dan pada Sempat- saat itu kamu lagi libur sebetulnya. Iya, seharusnya lagi libur, bisa pergi, tapi di hari itu kayak bergejolak. Biasa kalau dia ngajakin, pasti kita semua ayo gitu. Sama Tapi nggak tahu kenapa hari itu kayak yang pergi nggak ya gitu. Oh jadi belum sempat pergi waktu itu Mbak? Belum, Kamu sempat diajak jadi. berkali-kali dia WA. Di tanggal 16 Desember ada WA-nya Hun, tanggal 20-21 jadwalkan jadwalnya dikosongin ya. Ya. Nah tanggal 19 Desember masih WA, Hun nggak jadi ikut tanggal 20-21. Dia masih ngomong dan di rumah pun ketemu beneran nggak ikut. Soalnya semua Seventeen bawa keluarganya. Iya. Heeh. Iya. Dan hari itu juga istri-istri yang lain pada DM Instagram, Uli kok nggak ikut? Karena pas hari Sabtu itu malah almarhum masih berenang sama anak-anak yang lain. Masih- Anak-anaknya drummer, malah dia gendong-gendong anaknya Kak Andi, almarhum Kak Andi. Iya. Jadi istri-istrinya yang sampai DM, Li kok nggak ikut? Karena ngelihat Kayaman tuh yang sama Kak Bani yang nggak bawa Oke, keluarga. jadi pas siangnya di hotel itu mereka masih Iya, berenang sama-sama. Sabtunya masih berenang, semuanya berenang. Dia masih pegang Kenji yang anak kembarannya Ivan, masih Iya, yang bercandaan. Ridan ya. Beridan. Iya. Makanya saya langsung pas dicerita itu berpikir, ya Allah, seandainya aku pergi sama anak-anak mungkin masih bisa nemenin dia satu hari lagi gitu sebelum kejadian itu. Oke, dengan kamu tidak pergi, akhirnya tidak memutuskan untuk tidak pergi bersama anak-anak, kamu justru di situ bersyukur kamu tidak ada di musibah itu, apa justru berpikir sebaliknya? Memang aku sekarang berpikir kalau ajal itu kan udah ditentuin sama betul. Allah gitu. Mungkin kalau aku pergi belum ajal tapi aku masih bisa nemenin satu hari sebelum itu yang sekarang terpikirkan. Tapi kalau misalnya orang lain ngomong tuh mungkin anak-anak yang terselamatkan, soalnya walaupun dimanapun di situ, mau di hotel pun anak-anak tinggal itu kena. Ya. Heeh. Anak umur berapa? Satu 6 tahun, satu lagi 5 tahun. Satu, Nyari 5 tahun. papanya nggak? Untung mereka kuat banget. Biasanya 1-2 hari almarhum misalnya nggak pulang kerja, pasti tanya, Mama Papa kenapa nggak pulang? Oh. Yang buat sedih itu, gimana ya kalau anak-anak nanya, Papa nggak pulang nih untuk selamanya loh gitu. Tapi nggak tahu dua-dua orang ini kuat banget. Tapi mohon maaf anaknya tahu nggak kalau papanya emang udah? Tahu, Oh, iya. karena kita memang lagi ngumpul di depan TV semuanya, dan pas air kegulung itu anak lihat karena Waduh, ada video Heeh. yang... Ya. karena aku nggak sempat lagi nutup matanya, kita cuma dia Allahu Akbar di depan TV. Nah anakku berpikir papanya lagi syuting, dia nyutup, Mama Papa kenapa sama air, lagi Ya. syuting ya Mama. Iya. Dia ngomong gitu. Kamu bilang apa sama anak kamu? Aku sampai nggak ngerti lagi, udah yang ya Allah, oh iya sampai gitu, udah shock di situ, udah shock. Cuman yang mikir ya Allah Han, soalnya kan tuh detail banget kan cara dia main gitar sampai air naik pun muka dia kaget ngelihat air naik, itu masih shock banget di situ. Oke. Ada pesan-pesan dari almarhum Herman yang sekarang baru kamu ingat, oh itu adalah mungkin itu pesannya. Untung kita memang masih ada hari Kamis sama Jumat 1 hari setengah sama-sama. Dia memang kayak yang malam kita lagi main handphone, udah deh nggak usah main handphone, kita tidur aja yuk. Oh, dia bilang gitu? Malah ya udah kita nggak main handphone.
pas tidur tuh malah kita bukan tidur. Dia kayak ngasih pesan. Dia bilang, Hun nanti kalau misalnya Fujas sekolah bla 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 ini. Sampai kita ngobrol itu benar-benar langsung ketiduran sambil ngobrol. Jadi quality time Iya. pada saat sebelum tidur itu dia banyak ngobrol sampai akhirnya ketiduran. Iya. Biasanya dia suka nggak ngomong jangan main handphone kita ngobrol, pernah nggak? Enggak, dia biasanya kita memang kadang dia main handphone sama-sama main handphone gitu. Biasanya dia nggak pernah komplain, nggak pernah Enggak, ngomong. di hari itu, Hun kita tidur cepat yuk, itu malah jam 10:30. Yuk tidur cepat yuk, nggak usah main handphone terus. Ayo, yaudah deh ke atas tidur sambil ngobrol, Hun nanti ini gini ya, Fuja sekolah kayak gini. Dia sampai bilang, itu Han ada main manggung Seventeen, ada uang cash ini nanti kita bayarnya ini ya. Detail banget, Han taruh tuh di jas, Han nggak sempat masukin ke rekening karena nanti kita langsung transfer aja ke ini ya. Detail banget sebelum dia pergi itu. Dikasih pesan-pesan ada uang di sini, Iya, ada. nanti sisanya itu tunggu Han pulang, kita sama-sama ya. Biasanya tidak pernah begitu. sendiri Enggak. itu. Oke. Itulah mungkin namanya firasat. Ya. Dan firasat itu kadang-kadang baru disadari setelah ada kejadian. Dan pertanyaannya, benar tidak? Katanya anak kamu sempat dimimpin almarhum ayahnya. Dan kamu juga pernah kena tsunami waktu di tsunami Aceh tahun 2004 silam. Jangan dijawab dulu. Ya. Setelah yang satu ini kita akan balik lagi tetap di pagi-pagi pasti Happy.